Pengarang kitab ini berkata, yukarrarul amalu limuddati thalathati ayyamin fi ayyi waqtin. Bacaan ini diulang-ulang sampai 3 kali, fi ayyi waqtin, waktunya bebas kapan saja. Jadi minimal kita mengerjakan amalan ini selama 3 hari. Waktunya bebas, setiap pagi boleh, setiap sore boleh, atau setiap malam boleh. Wa inda wamta 'alaiha sab'ata ayyamin ila 11 yawman kana anfa. Jika Anda mendawamkan membaca bacaan surat Al-Waqiah dengan metode seperti ini selama 7 hari, maka sepanjang hidupnya orang itu tidak akan pernah ditimpa kefakiran, tidak pernah ditimpa kekurangan dalam hal materi. Wa suratul Waqiah suratul ghina, dan surat Al-Waqiah adalah surat yang bisa dijadikan wasilah untuk memohon kepada Allah agar kita diberi kekayaan yang melimpah. Nah, tentang kaifiyah atau tata cara dalam membacanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberikan pada kita harta yang banyak dan barokah, rizki yang luas dan maslahah untuk kepentingan hidup kita, untuk kemaslahatan kita, baik ketika kita hidup di dunia maupun ketika kita nanti sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah yang dimaksud di sini adalah tentang khasiat membaca surat Al-Waqiah. Surat ke-56 dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran, dengan jumlah ayat sebanyak 96 ayat. Selain untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, surat ini juga bisa kita jadikan wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi kekayaan yang melimpah dengan pertolongannya, dengan rahmatnya untuk kebaikan hidup kita. Nah, salah satu wasilah agar kita diberi oleh Allah harta yang banyak adalah dengan cara membaca suratul Waqiah. As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar pernah berkata, i'lam anna li hadhihi surati sirran 'aziman wa khassatan 'ajibatan fi talabil ghina wa nafyil fakri. Ketahuilah bahwa surat Waqiah ini mempunyai rahasia yang sangat agung sekali, wa khassatan 'ajibatan, dan mempunyai khasiat yang sangat menakjubkan, fi talabil ghina, dalam hal menarik datangnya kekayaan dan dalam hal menolak datangnya kefakiran. Ini kata As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili, pengarang kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar. Sabda Nabi, man qara'a suratal Waqiah kulla lailatin, barang siapa yang istiqomah membaca surat Al-Waqiah setiap malam minimal 1 kali atau 3 kali misalnya, lam tusibhu faqatun abada, maka sepanjang hidupnya orang itu tidak akan pernah ditimpa kefakiran, tidak pernah ditimpa kekurangan dalam hal materi. Wa suratul Waqiah suratul ghina, dan surat Al-Waqiah adalah surat yang bisa dijadikan wasilah untuk memohon kepada Allah agar kita diberi kekayaan yang melimpah. Faqra'uha wa'allimuha auladakum, maka bacalah surat Waqiah ini, wa'allimuha auladakum,
dan ajarilah anak-anakmu tentang surat Al-Waqiah agar mereka mengamalkannya minimal 1 kali setiap malam sehingga kehidupannya disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari maqalati ba'dil ulama, dari dawuhnya sebagian para ulama tentang kaifiyah mengamalkan surat Al-Waqiah. Tusalli 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 marratan. Silahkan kamu membaca selawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 11 kali. Jadi yang pertama, kita membaca selawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 11 kali. Nah, selawatnya bebas apa saja. Intinya selawat pada Nabi Muhammad. Boleh kita melafadzkan dengan bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca 11 kali. Thumma tastaghfirullaha mi'ata marratin. Kemudian setelah selesai membaca sholawat sebanyak 11 kali, silahkan kamu membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah dengan bacaan istighfar sebanyak 100 kali. Nah, istighfarnya bebas, kita bisa menggunakan istighfar yang mana saja yang mudah bagi yang bersangkutan. Sholawat 11 kali, kemudian istighfar 100 kali. Thumma taqra'u surat Al-Waqi'ah 3 marratin fi jalsatin wahidatin. Kemudian silahkan Anda membaca surat Al-Waqi'ah sebanyak 3 kali fi jalsatin wahidatin, dalam 1 kali duduk. Jadi amalan ini kita lakukan semuanya dalam 1 kali duduk. Sholawat 11 kali, istighfar 100 kali, surat Al-Waqi'ah 3 kali. Kemudian setelah selesai, summa taqra'u hadzal du'a 3 marratin. Kemudian silahkan Anda membaca doa berikut ini sebanyak 3 kali. Nah, pengarang kitab ini berkata, yukarrarul amalu limuddati 3 ayyamin fi ayyi waqtin. Bacaan ini diulang-ulang sampai 3 kali fi ayyi waqtin, waktunya bebas kapan saja. Jadi minimal kita mengerjakan amalan ini selama 3 hari. Waktunya bebas, setiap pagi boleh, setiap sore boleh, atau setiap malam boleh. Saya ulangi, sholawat 11 kali, istighfar 100 kali, kemudian surat Al-Waqi'ah 3 kali, dan doa berikut ini juga dibaca 3 kali. Semua ini kita lakukan di majlisin wahid, dalam 1 kali duduk. Nah, tentang doa yang dimaksudkan adalah Bismillahi masya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ini doanya. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Bismillahi masya'allah, dengan menyebut asma Allah, segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. La yasuqul khaira illallah, tidak ada yang bisa menggiring kebaikan kecuali Allah. Bismillahi masya'allah, dengan menyebut asma Allah, segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. La yasrifus su'a illallah, tidak ada yang bisa menolak atau menghilangkan keburukan kecuali Allah. Bismillahi masya'allah, dengan menyebut asma Allah, segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Maka min ni'matin faminallah, segala kenikmatan itu datangnya dari Allah. Bismillahi masya'allah, dengan menyebut asma Allah, segala yang terjadi atas kehendak Allah. La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kurang lebihnya terjemahan dari doa tadi. Doa ini dibaca 3 kali setelah kita selesai membaca surat Al-Waqi'ah sebanyak 3 kali. Nah,
tentang kaifiyah atau tata cara dalam membacanya, ini dibaca langsung tanpa tawassul. Jadi kita langsung membaca surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian kita membaca sholawat 11 kali, istighfar 100 kali, surat Al-Waqi'ah 3 kali, dan doa tadi sebanyak 3 kali. Nah, diterangkan bahwa doa yang dibaca tadi itu adalah doa yang biasa dibaca Nabi Khidir dan Nabi Ilyas setiap tahun di Mekah. Karena setiap musim haji, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu bertemu di Padang Arafah. Ketika beliau akan berpisah, maka beliau membaca doa tersebut. Diterangkan juga jika amalan surat Al-Waqi'ah dengan metode seperti yang tadi saya sampaikan itu diistiqomahkan setiap hari tanpa batas waktu, artinya sudah menjadi bacaan rutin setiap harinya, maka menurut keterangannya dimanapun orang itu berada, kemanapun orang itu pergi, maka rezeki akan selalu mengejarnya. Artinya dimanapun orang itu berada, ia tidak akan pernah mengalami kekurangan rezeki atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan, atau mungkin belum hafal dengan doa yang tadi saya bacakan, maka semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.